Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya sebenarnya sudah lama tidak berbicara tentang New Age. Begini ceritanya. Dulu saya memang mengkritisi wabil khusus hipno dan NLP. Tetapi kemudian yang terjadi adalah beberapa ajaran pokok itu dihilangkan dari website mereka, tulisan-tulisan mereka gitu ya. Walaupun tak diajarkan. Nah, pada sisi lain ini tidak menjadikan orang lebih hati-hati kepada keduanya, bahkan merebak dalam berbagai hal. Maka karena itu saya akhirnya lebih memilih karena subhat itu sangat banyak. Hipno dan NLP itu hanyalah salah satu cabang yang sekarang ini banyak populer di kalangan para asatidzah. Ya artinya yang orang awam juga banyak, tapi orang-orang yang tampaknya ngaji pun banyak. Saya jadi teringat ketika saya datang ke sebuah ma'had, yang ma'hadnya ini harusnya kenceng gitu ya, tidak jauh lah dari sini, walaupun masih perlu waktu lebih dari 1 jam, beberapa jam. Dan rupanya salah satu ustadz senior di ma'had itu hendak mendirikan rumah terapi hipno. Nah, lalu kami akhirnya bincang panjang sehingga sampailah kepada hal-hal apa sih yang secara fundamental itu keliru. Termasuk hal-hal apa yang menyebabkan orang itu mudah tergelincir. Yang mudah tergelincir itu misalnya keyakinan. Itu memang benar, hikmah itu milik mukmin yang tercecer, tapi tidak setiap yang tercecer itu hikmah. Kotoran sapi juga tercecer ya. Jadi ingat juga ketika saya ke Palembang, saya membahas kan waktu itu. Lalu ada seorang ustadz yang marah kepada saya. Saya tidak menyangka bahwa beliau ini juga termasuk salah satu pelaku hipnoterapi. Lalu mengatakan, sesatnya di mana, kelirunya di mana? Kita ini nggak pakai setan. Jawaban saya sederhana. Setan itu sesat meskipun nggak pakai jin. Ya nggak? Tapi iya, jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Jin itu baru set kalau ikut setan. Jadi salah dan benar itu tidak ada hubungannya dengan jin. Ya. Hubungannya adalah dengan syaitan. Hasan lagi. Nah, akhirnya orang hanya banyak banyak menulis, memberikan counter balik. Sementara memang ketika tahu ini salah, tidak otomatis membuat mereka jadi tahu apa yang benar. Termasuk nanti dalam urusan fitrah. Yang fitrah itu sekarang disalahartikan di mana-mana. Ini merupakan gejala umum. Ambil ayat, maknanya dibuang, diinjak-injak, lalu dimasukkanlah mengenai bakat dan lain-lain. Sehingga apapun itu, ayat itu pokoknya yang kira-kira mana yang bisa diambil, masukkanlah situ teori-teori bakat. Yang teorinya bukan teori-teori yang sahih, melainkan teori yang abal-abal. Sakilah pun dimaknai bakat kan? Ini contoh saja. Artinya sangat banyak subhat-subhat yang kalau ini sudah hipno itu ntar lagi udah padam lah itu, ntar lagi. Nanti akan menjelma dalam bentuk lain, gitu ya. Atau nanti yang lebih kompleks lagi. Tetapi itu sesuatu yang sangat mudah untuk diambil, maka akan mudah juga untuk hilang. Tetapi subhatnya itulah yang perlu kita cermati. Nah, saya jadi teringat suatu ketika ada yang datang ke rumah saya. Ada 2 jenis. Yang satu itu marah-marah dengan kritikan saya karena mengganggu bisnisnya, gitu ya, bisnisnya. Lalu akhirnya minta waktu. Karena minta waktu maka saya sediakan. Ini datang baik-baik, menyampaikan baik-baik, saya sediakan. Kami waktu itu tiap hari Selasa malam kumpul-kumpul di rumah. Sebenarnya nggak ada namanya waktu itu, tapi akhirnya lama-lama menjadi masyhur, menjadi forum garasi. Semata-mata karena tempatnya di garasi rumah saya, gitu ya. Ya nggak saya kasih nama. Lalu orang ini datang bersama timnya. Begitu masuk tanya, silakan ajukan pertanyaan, kami akan jawab. Saya sampaikan, saya menyediakan tempat ini untuk Anda karena Anda mau klarifikasi, sehingga yang perlu menjelaskan itu Anda, saya nggak perlu bertanya.
Kenapa? Karena hal-hal yang perlu kita hindari adalah bertanya. Sebab ketika kita bertanya, kita akan mendapatkan jawaban yang sempit sesuai dengan yang kita tanyakan. Kalau kita minta menjelaskan, maka mereka akan menjelaskan apa yang paling penting menurut mereka. Sehingga saya menolak untuk bertanya. Setelah mereka presentasi, baru saya tulis beberapa hal, saya ajukan beberapa pertanyaan, ya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Ringkas kata, akhirnya hingga cukup malam, mendekati tengah malam, akhirnya mereka mengakui bahwa ini memang salah dan dari awal juga salah, gitu ya. Tetapi pertanyaannya, tapi antum bersedia enggak menanggung hutang saya? Loh. Karena untuk beli franchise ini, ana itu artinya bukan orang yang enggak pernah ngaji gitu ya. Ana hutang bank. Dan totalnya waktu itu lebih dari 3 miliar. Saya mengatakan sebentar lagi training ini akan enggak laku lagi. Waktu itu trainingnya adalah aktivasi otak tengah. Tapi akarnya sama. Hipno NLP itu kan bisa dipingpong kemana-mana. Nanti ada hipno tahfidz itu ya sudah error itu, gitu ya, sudah error. Loh iya, jangan setiap tahfidz itu mesti benar. Karena di antara tanda-tanda zaman fitnah adalah wa kathrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Di zaman itu, di zaman fitnah itu akan berlomba-lomba, akan sangat banyak sekali tempat-tempat orang itu mendirikan tempat-tempat untuk tahfidzul Quran. Tapi wa qallat fuqaha'ukum. Tapi semakin sedikit yang memahami agama. Dan di antara yang sedikit itu, wa tufuqiha li ghairid, mendalami agama bukan untuk kepentingan agama. Yang di masa itu nanti di hadis yang lain kita akan menjumpai wa kathrat qurra'ukum, dalam hadis yang lain katsirun khutaba wa qalilun fuqaha. Sehingga saya jadi ragu-ragu juga untuk masuk sini. Jangan-jangan saya termasuk khutbah ini. Tapi untuk apa semua itu? Kenapa banyak khutbahnya? Fulus. Karena cara paling mudah cari fulus di masa itu adalah dengan menjadi penceramah. Saya jadi nggak enak meneruskan ini. Mudah-mudahan belum zamannya ini, mudah-mudahan. Meskipun saya merasa khawatir karena sekarang ini kalau orang ngundang itu bukan tanya kesediaan waktunya dulu. Fun stat. Macam-macam, ada kafalah, ada kafaah. Tapi saya paling sedih kalau ditanya kafaah. Kenapa? Kalau besar masih mending untuk menggembirakannya. Tapi kalau kafaah itu saya terus langsung sedih nih. Ya Allah, cuma segini level saya ini. Memang saya ini sangat bodoh. Sehingga kafaah itu kan artinya pemberian sepadan dia. Iya, imbalannya sepadan dengan apa yang diberikan. Ya Allah, ini tanda kebodohan saya atau tanda hilangnya adab kepada ilmu, gitu ya. Karena kalau adab kepada ilmu itu nggak pernah merasa cukup memberikan sesuatu, gitu ya. Sehingga ketika tanya kafaah itu saya sedih nih. Tanda-tanda apakah ini kiranya? Nah, saya teruskan lagi. Ini berbagai hal ya. Kenapa saya akhirnya memilih untuk beberapa tahun ini tidak lagi secara langsung untuk untuk menembak satu-satu, karena memang cabangnya ratusan. Cabang pokoknya itu ada 4. Cabangnya pokoknya ada 4, insya Allah kita akan bicarakan. Tetapi kayak tadi hipno, itu hanyalah salah satu varian saja. Kalau kita ini imun, maka kita tidak khawatir dengan varian Delta, Omikron, wa ala alihi wassabi'ajmain. Tapi kalau kita ini sibuk, wah ini saya harus vaksin Delta, saya harus vaksin Omikron, maka tubuh kita ini penuh dengan vaksin. Dan tidak kebal. Gitu. Nah, jadi karena itulah saya memilih untuk tidak membicarakan secara lebih khusus berkenaan dengan hipno dan NLP. Walaupun nanti beberapa tulisan saya mungkin ada itu ya, dan juga pernah dulu diwawancarai itu. Karena kenapa? Karena semakin akhir zaman ini, jadi semakin mendekati akhir zaman, dan jangan-jangan kita sudah memasukinya, maka akan semakin banyak al-masnah, itu akar masalah kita. Al-masnah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa al-masnah itu? Al-masnah itu adalah segala sesuatu selain kitabullah. Nah, artinya sesuatu yang menyelisih kitabullah. Maka poin pokoknya bukanlah
sesatnya hipno di mana, sesatnya NLP di mana, karena setiap saat bisa ganti baju, ganti kostum, ganti nama. Karena memang sifatnya luwes. Secara sederhana, New Age Movement itu adalah gerakan dan kebangkitan dari agama-agama pagan, agama-agama bumi, agama-agama hasil kreasi manusia, gitu ya. Nah, jadi New Age sendiri memang pokoknya, karena nanti banyak sekali cabang-cabangnya. Tetapi subhat itu nanti juga banyak dikreasi. Apalagi untuk muslimin Indonesia. Apa sih yang nggak ada versi dalam tanda petik Islamnya itu? Kecerdasan emosi, nanti emosi, Islamic emotional. Nah, itu aja sebetulnya sudah salah. Karena kalau buku aslinya nggak menyebut emotional quotient. Emotional intelligence, cuma dia singkat EQ. Kok disingkat EQ? Ya suka-suka dia sendiri toh. Salah sendiri kita nggak baca buku aslinya. Spiritual intelligence, cuma disingkat SQ. Kenapa SQ? Biar enak karena IQ. Karena kita ini budaya literasinya rendah, maka akhirnya orang mengatakan EQ lebih penting daripada IQ. Padahal IQ itu intelligence quotient. Kalau ininya jeblok, idiot, safih misalnya, maka tidak ada lagi gunanya kita berbicara mengenai spiritual intelligence tunggal. Ini kan intelligence quotient, jamak, plural. Emotional intelligence, ini contoh-contoh sederhana. Itu aja salah, banyak yang mau mengikuti. Ya, karena itulah kita semakin perlu berhati-hati. Jadi New Age Movement ini hanyalah satu di antara sekian banyak subhat. Yang walaupun nanti cabang-cabangnya itu ratusan. Nanti yang berkenaan dengan kekuatan batu-batu dan lain-lain itu. Nanti yang dari sana akhirnya sinkretis. Bicara mengenai zam-zam. Tetapi zam-zam itu seolah-olah zam-zam itulah yang punya energi. Padahal keutamaan zam-zam itu bukan karena zam-zamnya sendiri yang punya energi. Karena ini adalah air yang Allah khususkan. Yang kalau kita meminta Allah lebih kabulkan. Dengan demikian kan energinya bukan dari zam-zam. Lalu muncullah air yang serupa dengan zam-zam. Nah, itu contoh. Yang kalau kita meyakini sudah bermasalah akidah kita ini. Mohon maaf, saya kemarin ditanya siang mau tawari makan kambing. Kambing itu bagi keluarga saya wajib harus mau makan. Kenapa? Saya paling sakit telinga saya kalau ada orang bertanya, lalu penetralnya apa? Anda paham dengan kata penetral itu? Artinya dia yakin syariat itu membawa kerusakan. Karena sesuatu yang dinetralkan adalah sesuatu yang buruk. Padahal tidak mungkin syariat itu membinasakan. Nah kalau begitu cara masaknya gimana biar tidak bermasalah? Oh bukan. Hal apa yang menjadikannya rusak? Itu kan. Karena syariat mesti baik. Ini contoh-contoh ini di luar apa namanya? Kan nanti ada cabang-cabang New Age yang memang mengarahnya adalah kita menjauhi takut kepada kambing dan lain-lain. Ya. Nah, ini macam-macam. Maka di rumah agenda pertama saya adalah menghilangkan kata-kata penetralnya apa. Saya ajari dikukus tok, nggak pakai bumbu. Kemudian setelah itu aman. Ada seorang profesor sakit, oleh dokter nggak boleh makan kambing, umroh bareng saya. Saya bilang, Prof, ini mumpung di Tanah Suci nih Prof, dekat dengan tempat-tempat yang makbul kalau kita berdoa. Mari makan kambing sama saya. Kaget. Ya setelah saya ajak berpikir, untunglah dia masih mau berpikir dia. Akhirnya, ya mumpung di situ. Akhirnya saya beli nasi biryani itu kambing dimakan berdua. Ternyata loh kok enteng. Nah, jangan-jangan cuma di Tanah Suci. Syariat bukan hanya di Tanah Suci, Prof. 2 hari kemudian saya ajak di Zam-Zam Tower itu nasi mandi kambing juga. Setelah itu dia pulang ketika mengawali kuliah sering cerita. Menurut ustadz saya, padahal kuliahnya gak ada hubungannya dengan kambing. Padahal sebenarnya cuma ketemu waktu umrah itu. Sekarang menjadi penggemarnya. Contoh-contoh sih, itu ya. Nah,
Jadi New Age movement itu hanyalah salah satu di antara sekian banyak subhat di antara berbagai ragam al-masnah, berbagai ragam yang akan terus bermunculan karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, semakin di akhir zaman itu akan semakin banyak orang mengikuti al-masnah, sehingga semakin mendekati akhir dari zaman ini maka akan semakin banyak al-masnah. Nah, jadi kalau kita ini kesibukan kita lebih kepada ini salahnya di mana? Ini salahnya di mana? Tidak mengantarkan mustami'in kita, tidak mengantarkan teman-teman kita kepada apa yang benar. Nah, hal-hal pokok itulah yang perlu kita kita kuatkan. Karena itulah yang paling pokok adalah mengenali dengan kokoh mikyas acuan parameter pokok dalam kebenaran ini. Ada ungkapan yang sering disampaikan dalam berbagai majelis, tapi tidak menjadi cara berpikir. Amma ba'd wa inna asdaqal hadithi kitabullah. Itu kan ini kerangka berpikir yang kalau kita pegangi betul, insya Allah tidak akan sampai kepada kita virus-virus hipno, NLP, apalagi itu banyak sekali soalnya. Saya sudah nggak hafal ya. Nanti ada energi cakra dan lain-lain. Reiki. Kenapa? Karena semakin kita ini kokoh, maka begitu ada orang mengatakan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Oh iya, sebentar. Ini memang ayat Quran. Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi untuk baca yang la raiba fi itu harus ta'awud. Ya enggak? Saya jadi ingat ketika ada yang diskusi mengenai, loh kutab ini kalau masih dikritik, lalu apa lagi? Loh, kutab itu nggak digariskan secara khusus dalam Al-Quran. Quran itu yang dijamin pasti benar. Kita masih harus ta'awud kok itu. Artinya apa? Kita ambil Quran, ayatnya kita ambil, maknanya kita buang, yang nggak dapat petunjuk. Ya enggak? Wong itu aja bertingkat-tingkat. Hudal linnas, semua manusia dapat petunjuk? Tidak. By default, Quran itu untuk manusia, bukan untuk makhluk lain semisal monyet. Ya enggak? Saya mendirikan apotik untuk menyehatkan masyarakat. Tapi apakah setiap anggota masyarakat pasti sehat dengan apotik saya itu? Tidak. Lalu siapa yang sehat? Yang mengambil manfaat. Punya apotik belum tentu, punya hafalan juga belum tentu. Punya hafalan tapi nggak menjadikan Quran sebagai petunjuk. Karena nanti di akhir zaman akan banyak penyanyi Al-Quran. Orang mengikuti kemana-mana bukan untuk tadabbur tapi untuk mengikuti merdunya. Kok jadi ngeri gini ya ngomongnya ya? Kalau ngomongnya harusnya ngomong yang iya. Lah soalnya bahas subhat deh. Iya enggak? Nah, jadi ini kalau kita kokohkan, saya jadi teringat ketika saya diminta ada sekelompok ustadz waktu itu, nggak banyak jumlahnya, mungkin nggak nyampe 15 orang. Saya grogi juga nih. Saya ngomong apa ini? Ini alumni Madinah, ini alumni Kairo. Saya suruh ngomong subhat. Lalu saya ngomong apa? Nah, lalu saya perhatikan, ini rupanya yang belum menjadi cara berpikir. Ketika ada Al-Quran, tengok dulu. Kalau nggak ada penyakit, insya Allah aman. Tapi kalau ada penyakit, walaupun dia tahu salah, contoh suatu saat, ada seseorang meminta waktu kepada saya. Mendatangi saya rombongan. Ini alumni Timur Tengah sebagainya. Dan menarik, belajarnya tafsir. Lalu waktu itu berkenaan dengan kata syakilah itu. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Saya tanya, ini tafsirnya bagaimana? Itu bidang ente, saya psikologi. Kalau dari psikologi jelas ini bukan tentang bakat. Bukan. Apa nggak boleh kita belajar bakat? Boleh. Tapi sama seperti halnya kalau kita ingin baca hadis, bukan Durratun Nasihin yang dibaca. Nah, saya teruskan lagi. Loh, ini kemudian dia terangkan. Menurut tafsir ini, menurut tafsir ini, loh, Masya Allah. Lah kok kemudian dia menjadi praktisinya? Kenapa? Fulus.
Artinya kita berkobar-kobar begini bukan berarti cukup. Ada yang perlu kita perbaiki lebih awal diri kita agar terselamatkan dari fitnah. Dan fitnah itu tidak pernah berubah hingga akhir zaman. Cuma dua, kalau nggak syubhat ya syahwat. Ya, Ibnu Muljam aja bisa begini, kena dua-duanya ya. Ya kena fitnah syahwat, kena fitnah syubhat. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi yang paling pokok adalah mengenali dengan kokoh mikyas dalam kebenaran. Tapi itu tidak cukup. Memahami dengan matang terus-menerus sehingga kita peka terhadap segala yang menyelisihi. Kita peka terhadap segala yang menyelisihi. Dan kita berhati-hati. Itu nggak tulis di sini ya. Ini kan prosedurnya, berhati-hati kita tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak ada apa-apanya dibanding Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi itu siapa? Sebelum umur 10 tahun sudah hafal Quran. Sebelum umur 14 tahun sudah banyak hafal hadis, kitab-kitab hadis sangat banyak hafal. Tulisannya luar biasa. Dia pernah menjadi pakar tafsir, pakar hadis, dan matang. Dipuji bahwa dia telah membeli surga dengan membayar maharnya berupa kitabnya. Tapi matinya dalam keadaan kafir. Mending, kok mending ya? Kafir sudah jelek ya. Mending matinya, kok masih mending lagi. Ini kafirnya dan bukan kafir kaleng-kaleng, ateis. Bukan cuma Nasrani atau Yahudi, itu tidak, ateis. Dan pintunya dari sini. Pintunya di sini. Diperkuat lagi dengan syahwat kepada perempuan. Belum lama ini masih mutakhirin. Dia termasuk golongan mutakhirin. Ya, masih dia mampusnya tahun 96 apa 2006. Loh, iya kan? Artinya bahwa kita ini nggak ada apa-apanya dibanding dia. Nggak ada apa-apanya dibanding dia. Tapi ketika subhat kita biarkan masuk, maka yang digerogoti itu akidah. Dan akhirnya dia itu menulis kitab, berbagai buku, membela ateisme dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, coba. Kalau yang saya pernah nuliskan tragedi iman seorang hafiz, itu pintunya adalah hipno. Ketika saya ngisi di Dukhon itu di Qatar ya, Kotor, saya menyampaikan, ternyata ada murid-murid beliau, murid-murid dia ya. Iya, jangan salah. Murid-murid dia. Kepada Allah aja kita bilang dia kok, pada makhluk semacam ini kita bilang beliau. Mudah-mudahan Allah kembali berikan hidayah kepada dia kembali. Karena dulu dia menjadi imam di Kuwait dan mempunyai majelis tafsir Al-Quran setiap pekannya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut mengenai sosok ini. Gitu ya. Sekarang nyinyir terhadap doa. Nyinyir. Ketika dia mendoakan, dia langsung ketus sekali. Saya tidak perlu doa. Jangan doakan saya, doakan dirimu sendiri. Dan menjadi pengikut Osho. Osho itu salah satu cabang yang lebih rusak lagi. Osho. Nah, yang menganggap ada manusia di India itu sebagai seolah sudah hidup ribuan tahun ya. Osho. Nah, formalnya dia masih Islam. Nah, salah satu kunci penting agar tidak mudah tergelincir kepada syubhat adalah menegakkan disiplin istilah berikut batasannya. Karena itu kita perlu tertib. Fitrahnya perempuan, sebentar. Ini kok kata-kata ini agak asing ini. Dari mana ini? Oh, maksudnya tabiatul mar'ah. Nah, jangan contoh lagi. Kita ketemu ini bukan silaturahmi.
Bukan Pak D saya, nggak ada hubungan keluarga. Loh, tampaknya sepele. Tetapi ketika kita membiarkan istilah yang salah itu berkembang, akhirnya diambil istilahnya, diambil dalil yang mencocoki. Nah, nanti akhirnya menjadi pembenaran bagi New Age juga. Ya, pintu masuk saja. Bahwa pertemuan itu akan mendatangkan rezeki dan lain-lain. Loh, itu silaturahmi. Saya ketemu antum semua kan bukan silaturahmi. Ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Dan sangat banyak lagi istilah-istilah. Ya, istilah-istilah. Apalagi kalau yang membawakan tuh baca Qur'annya bagus, membawakan dalil itu terampil, wah Masya Allah. Tapi kalau kita pegang koridor tadi itu, sebut Al-Quran sebentar. Ini maksud Al-Quran bagaimana? Sebut hadis sebentar. Hadis ini memang hadis atau bukan? Tapi bisa diingat ketika pembicaraan di awal tadi, yakni ketika bertemu dengan seorang ustadz yang mendirikan rumah terapi hipno. Saya tanya, ini sudah masuk unsur akidah. Antum ikut pelatihan dulu sebelum sesi pelatihan berlanjut kan baiat dulu. Oh enggak Ustaz. Yang ada apa? Lalu mengatakan saya percaya. Iya. Artinya antum mengatakan aku beriman. Tapi kan ilmu itu bisa kita ambil dari mana saja. Itu bukan ilmu. Itu akidah. Karena ilmu itu dasarnya ragu. Loh, kalau ilmu hadis, ya dasarnya ragu. Loh, sebentar, ini muskilah ini. Oh, baik. Kalau ada orang mengatakan, qala Rasulullah SAW, antum langsung percaya? Ya kita cek dulu. Nah, karena itulah perlu ilmu hadis untuk memastikan ini hadis atau tidak. Apalagi kalau nyampaikannya, itu hadis apa Quran itu. Itu berarti di sini masih kacau. Karena itulah perlu dicek. Begitu tahu ini benar, tahu benar dulu. Oh iya ini hadis. Sahih. Barulah masuk wilayah iman. Yakni tunduk apapun yang dikatakan dalam hadis itu setelah kita mengerti maksudnya. Contoh. Ada orang mengatakan, barang siapa yang minum kopi, maka selama aromanya masih ada di mulut, malaikat mendoakannya sehingga dosa-dosanya dihapuskan. Saya penggemar kopi. Kalau sehari bisa minum 3-4 gelas ya. Tapi bukan berarti lalu begitu muncul, barang saya minum kopi, oh enggak. Artinya perlu ilmu dulu. Lah, ketika ikut training NLP, hipno itu kita baiat dulu. Mengosongkan pikiran, meyakini, menerima sepenuhnya, itu adalah baiat. Alhamdulillah setelah bicara itu beliau, oh iya, alhamdulillah ini dialog panjang, gitu ya. Karena waktu itu kami istirahatnya di rumah beliau itu, alhamdulillah nggak sempat istirahat tapi terbayarkan dengan beliau akhirnya sudah bikin tempatnya, sudah habis dana yang sangat besar, dia beli tempat yang sangat strategis, akhirnya nggak jadi dibikin rumah terapi hipno, ya. Namanya pakai nama syariat lagi gitu. Artinya sebagian saudara-saudara kita itu menjalaninya karena tidak paham. Nah, kembali lagi. Jadi disiplin istilah itu sangat penting. Disiplin istilah sangat penting. Kalau belakangan ini saya dengan teman-teman, oh iya, semenjak masa pandemi kami tiap Selasa kumpul pagi itu ya ngaji, ya belajar mencermati lagi psikologi dan kami ya berhimpun itu biinilah selama ini adalah alumni psikologi UGM semua, kami namakan, kalau ini baru dinamakan secara sengaja, komunitas psikologi mengaji.